Pagelaran budaya Lebaran Betawi kembali digelar untuk ke-10 kalinya tahun ini. Berbagai acara hingga ornamen khas Betawi menjadi kemeriahan tersendiri bagi pagelaran budaya ini yang diselenggarakan di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Musyawarah atau BAMUS Betawi menggelar Lebaran Betawi. Acara ini berlangsung selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Juli 2017. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan pagelaran Lebaran Betawi karena mempromosikan perkampungan Betawi sebagai destinasi wisata Provinsi DKI Jakarta. Rencananya pada hari ketiga atau puncak perayaan Lebaran Betawi akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemeriahan Lebaran Betawi diisi dengan beragam ornamen dan ikon khas Betawi, ondel-ondel, kembang kelapa, kebaya kerancang, batik Betawi, hingga kudapan khasnya, kerak telur. Tidak ketinggalan budaya Betawi yang dinilai hampir punah juga akan kembali dihidupkan dalam pagelaran ini. Kita akan menggelarkan di samping pernik budaya Betawi, ikon Betawi, ya, ada ondel-ondel, ada kembang kelapa, ada kebaya kerancang, ada batik Betawi, ya, ada ornamen Betawi, ada bir peletok, ada kerak telur. Ya, juga kita akan pagelarkan, tampilkan ini budaya-budaya kita yang sudah hampir punah, seperti Sohibul Hikayat. Nah, semalam sudah kita laksanakan. Nah, itu kemudian juga ada tarian-tarian. Lebaran Betawi merupakan salah satu acara tahunan sebagai ajang silaturahmi antara warga Jakarta yang kental dengan nuansa khas Betawi. Pagelaran ini digelar beberapa waktu pasca perayaan Idul Fitri. Diharapkan dengan disahkannya budaya khas Betawi sebagai tuan rumah di ibu kota melalui perayaan tahun ke-10 pagelaran Lebaran Betawi ini dapat memacu semangat persaudaraan dan toleransi orang Betawi demi kekokohan NKRI, serta memperkenalkan nama Indonesia di mata dunia. Felmi Laubela, Dwinanto, dan Pildron David Sibarani, Berita 1 Jakarta. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan bersolek menyambut perayaan Festival Lebaran Betawi ke-10. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya telah terhubung bersama kami reporter Felmi Laubela serta juru kamera Dwinanto langsung dari Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya Felmi, hari ini adalah hari kedua Lebaran Betawi. Bagaimana keseruannya di sana, Felmi? Iya Dora, memasuki hari kedua pagelaran atau penyelenggaraan Lebaran Betawi. Hari ini tanggal 29 Juli 2017, antusiasme atau keseruan dan kemeriahan dari penyelenggaraan Lebaran Betawi ini masih terlihat sangat luar biasa begitu. Hal ini terbukti dengan banyaknya berbagai acara yang dilakukan dan dilaksanakan pada hari ini. Kemeriahan atau keseruan dari acara ini sangat terbukti dan sangat terlihat ketika di pintu masuk tadi, di mana para masyarakat terkhususnya para pengunjung maupun warga yang berkunjung ke pagelaran atau penyelenggaraan Lebaran Betawi ini telah disambut oleh ondel-ondel begitu dan juga musik khas tradisional dari daerah Betawi. Selain keseruan itu terlihat dari pintu masuk penyelenggaraan Lebaran Betawi juga terlihat dengan berbagai macam acara atau pagelaran yang diadakan di dalam gedung pagelaran seni yang tepat berada di belakang saya. Ini memang berbagai macam pagelaran seni dilakukan atau dilaksanakan atau dipertunjukkan di acara di hari kedua pagelaran Lebaran Betawi ini. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah seperti tarian tradisional khas Betawi, kemudian ada juga pencak silat, dan juga ada beberapa pagelaran lainnya. Selain pertunjukan seni atau dari khas Betawi sendiri, ada juga berbagai hal-hal lainnya seperti disediakan kudapan atau makanan dari khas Betawi. Dan yang paling menonjol di sini tentu kita tahu bersama bahwa makanan khas Betawi ini adalah yang paling terkenal yang disediakan di sini adalah kerak telur gitu. Dan juga dari antusiasme masyarakat sendiri sangat tinggi. Keunikannya adalah beberapa dari masyarakat atau pengunjung datang di sini dengan memakai baju adat atau baju khas Betawi. Ini memang menunjukkan kecintaan mereka terhadap budaya Betawi. Dan untuk perayaan dari Lebaran Betawi sendiri, hari ini telah memasuki usia atau perayaannya yang ke-10 tahun. Di mana dalam perayaannya yang ke-10 tahun ini memasuki perayaan yang resmi begitu. Dan rencananya memang dalam perayaan di hari ketiga tanggal 30 Juli 2017 besok akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan Presiden direncanakan atau dipastikan akan hadir besok tepat jam 10 pagi. Dora.
Ya, Felmi, mengingat ini antusiasme warga yang begitu besar, bagaimana kemudian antisipasi kemacetan di sekitar lokasi, Felmi? Ia mengingat memang perayaan ini adalah perayaan besar memasuki tahun yang ke-10 dan memang terlihat bahwa antusiasme warga masyarakat yang mengunjungi gelaran ini sangat tinggi sehingga pihak dari penyelenggara pun dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Musyawarah Betawi dan juga Transjakarta begitu dan juga Dinas Perhubungan melakukan beberapa hal terkait dengan rekayasa lalu lintas dan beberapa hal yang bisa saya infokan atau berikan terkait dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan selama 2 hari ini yakni pada hari ini tanggal 29 Juli dan hari esok tanggal 30 Juli dan rekayasa ini akan dilakukan selama pagelaran ini berlangsung dibuka sejak jam 6 pagi tadi dan berakhir pada pukul 18 sore nanti atau tepatnya jam 6 waktu Indonesia Barat sore nanti. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan di sini untuk bertujuan meminimalisir kemacetan dan memudahkan transportasi tentunya dengan dilakukan adanya manajemen lalu lintas satu arah atau sistem satu arah lalu lintas, tidak dilakukan sistem 2 arah begitu, tapi memang dilakukan dari pemerintah sendiri terkhususnya Dinas Perhubungan yaitu sistem atau lalu lintas satu arah begitu dan sistem lalu lintas satu arah ini dimulai dari Jalan Muhammad Kofi, Muhammad Kafi 2 sampai dengan Simpang Warung Sila dan memang tujuannya seperti tadi saya bilang untuk memperlancar lalu lintas selama pagelaran acara ini berlangsung dan memang pagelaran ini bertujuan di mana untuk memperkenalkan budaya Betawi sebagai destinasi atau Lebaran Betawi ini sebagai destinasi wisata Provinsi DKI Jakarta dan tentunya pagelaran ini atas kerjasama dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Badan Musyawarah serta Himpunan Keluarga Betawi. Kembali ke Anda, Dora. Baik, terima kasih Felmi Laubela dan juru kamera Dwinanto atas laporan Anda langsung dari Setu Babakan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan uji coba Simpang Susun Semanggi. Uji coba atau open traffic ini dimajukan 1 hari dari rencana sebelumnya. Dan berikut laporan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Indarmawan serta pilot drone David Sibarani dari Simpang Susun Semanggi, Jakarta. Jalan Tol Layang atau Simpang Susun Semanggi yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, proses pembangunannya akhirnya mencapai titik rampung. Uji coba atau uji kelayakan atau yang disebut dengan open traffic akan segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Tepatnya pengeresmian itu akan dilakukan pada hari ini 28 Juli 2017 atau dimajukan lebih 1 hari daripada perencanaan sebelumnya yakni pada tanggal 29 Juli 2017. Pasca dilakukan uji coba, beberapa peraturan akan diberikan langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya, kendaraan apa saja yang boleh melintas di area atau kawasan Simpang Susun Semanggi ini. Untuk kendaraan hanya diperbolehkan kendaraan beroda 4 dan beroda lebih dari roda 4 untuk melintasi kawasan di Simpang Susun Semanggi, Jakarta ini. Selain daripada itu, kendaraan beroda 2 tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melewati atau melintasi kawasan sepanjang 1,16 km ini. Selain dibangun dengan biaya sebesar 360 miliar lebih. Konstruksi bangunan ini juga hanya memakan waktu dalam proses pembangunannya yakni 1 tahun lebih dimulai dari April 2016 lalu dan Simpang Susun ini telah tersambung secara sempurna pada bulan April 2017 lalu. Diharapkan pasca pembangunan dan pasca pengeresmian pada tanggal 17 Agustus 2017 atau tepatnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti, Simpang Susun Semanggi, Jakarta dapat beroperasi dengan baik dan tentunya dapat mengurai kemacetan di kota Jakarta di atas 30%. Felmi Laubela, Indarmawan, dan pilot drone David Sibarani, Berita 1, Jakarta. Mulai malam ini warga Jakarta bisa menggunakan jalan layang non-tol Simpang Susun Semanggi. Pemprov DKI Jakarta juga telah menerima surat laik fungsi dari Kementerian PUPR dan berikut laporan Ismail Reza dan juru kamera Riki Rusdiana serta pilot drone Yanuar Ramadsyah. Ya, bagi Anda warga DKI Jakarta yang saat ini sedang berada di kawasan Semanggi atau akan mencoba melalui kawasan Semanggi, saat ini Anda sudah dapat melalui simpang atau jalan layang non-tol Simpang Susun Semanggi. Seperti yang ada di samping kiri kami ini, para mobil-mobil atau warga DKI Jakarta yang pada malam ini sudah mulai mencoba memasuki kawasan simpang atau jembatan jalan layang non-tol Simpang Susun Semanggi. Dan memang pada malam ini
Menteri dari PUPR Basuki Hadi Mulyono baru saja memberikan sertifikat layak fungsinya kepada Pemprov DKI Jakarta yang diwakili oleh Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Dan baru saja berarti artinya pada malam ini hingga kedepannya warga DKI Jakarta sudah bisa menikmati jalan layang nontol Simpang Susun Semanggi. Terlihat memang dari pantauan udara kami terdapat lampu-lampu Simpang Susun Semanggi ini yang berubah warna begitu di setiap 30 second atau 30 detiknya. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan, lampu-lampu ini dipasang atau dioperasikan oleh mereka yang berada di Jakarta Smart City, anak-anak muda yang berada di Jakarta Smart City. Informasi yang kami dapatkan, Menteri BUMN pada malam ini juga telah ikut melakukan uji coba bersama dengan Jarod Saiful Hidayat, kemudian Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang menyebutkan nantinya taman-taman di kawasan Semanggi ini akan mulai dipercantik kembali. Dan nantinya juga Menteri BUMN menyebutkan bahwa taman-taman ini nanti akan dibangun sebuah edukasi park bagi warga DKI Jakarta. Artinya warga DKI Jakarta juga dapat menikmati taman-taman sekitaran di Simpang Susun Semanggi. Namun perlu diperhatikan bagi keselamatan warga DKI Jakarta karena lokasinya berada di tengah kota. Dan kami dapat informasi juga tadi bahwa dari pembangunan ini masih tersisa begitu dana kurang lebih 200 miliar. Dan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyebutkan dana tersebut akan dipakai untuk mempercantik trotoar-trotoar bagi penyandang disabilitas dan trotoar yang ramah lingkungan bagi warga DKI Jakarta. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Anda dari kawasan Simpang Susun Semanggi. Artinya selamat bagi warga DKI Jakarta sudah dapat menikmati jalan layang Simpang Susun Semanggi. Ismail Reza, Riki Rusdiana, Yanuar Syah, Berita 1, Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hari ini akan melakukan uji coba Simpang Susun Semanggi. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juru kamera Indarmawan HDD langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kita bergabung bersama dengan Felmi. Felmi, kapan uji coba Simpang Susun Semanggi akan dilakukan dan seperti apa persiapan jelang uji coba tersebut? Iya ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PUPR rencananya hari ini akan melakukan uji coba atau uji kelayakan atau tepatnya bisa disebut dengan open traffic untuk Simpang Susun Semanggi yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pengeresmian ini dilakukan pada tepatnya sore nanti hari ini 28 Juli 2017. Dan memang tujuan dari uji coba atau open traffic ini memang bertujuan untuk penyesuaian terkait dengan kendaraan yang akan nantinya melintasi tol layang atau Simpang Susun Semanggi Jakarta Selatan ini. Dan penyesuaian ini juga nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan mungkin selama uji coba adanya kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam uji coba atau open traffic ini. Sehingga nantinya dapat dilakukan penyempurnaan dan akan diresmikan tentunya pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2017 nanti. Dan memang terkait dengan tanggal pengeresmian tanggal dari open traffic atau uji coba atau uji kelayakan dari Simpang Susun Semanggi ini bisa dibilang dimajukan 1 hari begitu karena rencana awal bahwa pemerintah sendiri merencanakan akan melakukan uji coba atau uji kelayakan pada tanggal 29 Juli 2017 atau tepatnya besok. Namun dimajukan 1 hari menjadi hari ini yakni tanggal 28 Juli 2017 tepatnya pada sore nanti yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya sih. Ya Felmi, nanti dalam uji coba yang akan dilakukan, mobil apa saja yang boleh melintas di jalan layang nontol ini, Felmi? Iya, untuk kendaraan apa saja yang boleh melintasi atau melewati jalan tol layang atau Simpang Susun Semanggi Jakarta Selatan ini hanya diperbolehkan kendaraan yang beroda 4 atau lebih dari beroda 4 begitu. Dan tidak diperbolehkan memang atau tidak diizinkan kendaraan yang beroda 2 untuk melewati jalan tol layang atau Simpang Susun Semanggi ini. Dan hanya diperbolehkan untuk kendaraan beroda 4 atau lebih. Dan memang terkait dengan pengeresmian nantinya atau uji coba yang akan dilakukan nanti sore oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah dilakukan beberapa uji coba juga seperti misalnya uji beban beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2017 lalu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana uji beban kendaraan dilakukan dengan menggunakan truk yang memiliki beban 46,6 ton untuk menguji berapa besar muatan yang akan
dimuat di atas Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan ini yang memiliki panjang konstruksi sepanjang 1,6 km. Dan sebagai informasi tambahan, selain memiliki panjang konstruksi 1,6 km, pembangunan atau proyek dari Simpang Susun Semanggi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini memakan biaya atau memerlukan biaya sebanyak 360 miliar rupiah, tentunya dengan jangka waktu proyek pembangunan hanya memakan 1 tahun, tepatnya dimulai sejak April 2016 lalu, dan pada April 2017 lalu tepatnya Simpang Susun ini sudah tersambung secara sempurna, dan memang peresmiannya akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah Indonesia pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustus 2017 mendatang. Dan kita harapkan saja bersama melalui pasca diresmikannya Simpang Susun Semanggi ini dapat mengurai kemacetan di ibu kota di atas 30%. Kembali ke Anda, Yasi. Baik, terima kasih Felmi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan uji coba Simpang Susun Semanggi. Rencananya masyarakat sudah dapat mencoba jalur ini Sabtu besok. Untuk mengetahui kondisi terkini dan seperti apa persiapannya, sudah ada rekan Ismail Reza dan juru kamera Riki Rusdiana langsung dari kawasan Simpang Susun Semanggi. Ismail, seperti apa persiapan uji coba yang akan dilakukan nanti malam? Dora, persiapan dari soft launching atau open traffic serta uji coba yang dilakukan atau direncanakan pada pukul 7 malam nanti, ini dari para kontraktor yakni PT Wika sedang memasang lampu-lampu penerangan jalan yang ada di sekitaran atau di taman Simpang Susun Semanggi ini. Dan memang di dalam jalan layang nontol Simpang Susun Semanggi ini memang tidak ada penerangan jalan. Oleh karena itu, para kontraktor ini sedang memasang lampu-lampu penerangan jalan. Selain itu juga, Dora, untuk kecantikan begitu dari wilayah Simpang Susun Semanggi ini juga terlihat dari para pekerja ini sedang mengecat kembali atau mengecat ulang trotoar-trotoar yang ada di sekitaran Simpang Susun Semanggi untuk dipersiapkan bagi soft launching atau open traffic uji coba dari Simpang Susun Semanggi yang rencananya akan dilakukan pada pukul 7 malam nanti. Dan selain itu, dari PT Wijaya Karya juga ini terlihat di belakang kami bahwa ada setidaknya ada tenda-tenda begitu untuk penyambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang rencananya nanti malam akan mencoba melakukan uji coba pada Simpang Susun Semanggi ini bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, di mana tadi Koordinator Humas dari PT Wijaya Karya Vekom Arisbowo menyebutkan Pak Jokowi begitu dengan Jarod Saiful akan mencoba berjalan kaki begitu dari Jalan Simpang Susun Semanggi yang ada di kawasan Polda Metro Jaya, jalan kaki menuju ke arah Bundaran HI di atas Simpang Susun Semanggi ini. Dan ini cukup jauh begitu ya, kalau kita lihat kedua pemimpin dari pemerintahan kita ini akan mencoba berjalan kaki dan melihat bagaimana keindahan kota Jakarta pada malam nanti. Dan memang dari Simpang Susun Semanggi ini rencananya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus mendatang sesuai dengan Hari Kemerdekaan kita Republik Indonesia. Dora. Ya, Ismail, ini menarik ya, Presiden juga akan turun langsung untuk mencoba ini Simpang Susun Semanggi yang rencananya nanti malam gitu. Kemudian adakah pembatasan atau kendaraan apa saja yang boleh melintas di atas jembatan Simpang Susun Semanggi ini? Ya, setelah open traffic dilakukan, artinya warga DKI Jakarta dapat menikmati jalan layang nontol Simpang Susun Semanggi ini. Dan memang pemerintah provinsi sendiri ini telah menyebutkan bahwa bagi mereka warga DKI Jakarta yang dapat melintasi Simpang Susun adalah pengendara kendaraan beroda 4 atau lebih. Namun bagi warga DKI yang menggunakan sepeda motor sangat disayangkan tidak dapat menikmati jalan Simpang Susun Semanggi ini. Karena memang dari kawasan Simpang Susun ini rencananya jika Simpang Susun ini telah berlaku begitu, sekiranya kurang lebih 20 hingga 30% kemacetan di kawasan Semanggi ini dapat terurai. Dan juga sebagai informasi kepada Anda, Dora, bahwa Simpang Susun Semanggi ini kemarin Jarod Saiful menyebutkan bahwa Simpang Susun termasuk sebagai sebuah instalasi seni yang berbudayakan Betawi. Ini terlihat dari ukiran-ukiran yang ada di jalan layang nontol Simpang Susun Semanggi serta ukiran yang ada di dalamnya, artinya marka-marka dari Simpang Susun Semanggi ini. Kalau Dora sempat melakukan atau menikmati koridor 13 yang baru-baru ini akan diresmikan pula pada tanggal 17, terdapat sebuah marka ini yang di dalamnya berwarna hijau dan runcing-runcing. Nah, itu disebut sebagai sebuah budaya Betawi, dan ini nantinya akan menjadi sebuah ikon baru bagi DKI Jakarta pada hari ulang tahun atau hari kemerdekaan kita Republik Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dora.
Ya baik Ismail, terima kasih atas laporan Anda dan juru kamera Riki Rusdiana langsung dari kawasan Simpang Susun Semanggi. Dan pemirsa, kami juga menginformasikan bahwa tadi sempat disampaikan bahwa akan hadir Presiden dalam uji coba Simpang Susun Semanggi, namun Presiden memiliki agenda lain, jadi yang akan hadir nanti malam dalam uji coba hanyalah Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat.